Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita dengan nikmat yang sangat luas, dengan nikmat yang sangat banyak, yang sekiranya kita mau menghitung nikmat Allah maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kepada umat ini agama yang benar, agama Islam, agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, agama Islam, agama yang datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, di kesempatan ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan di kesempatan ini kita akan membahas bab yang ke-61, yaitu babun la yashba'u duna jarihi. Bab pembahasan tentang tidaklah kenyang tanpa tetangga, ya. Tidak kenyang ya tanpa tetangga. Pada hadis yang ke-112, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Abdul Malik ibni Abi Bashir an Abdullah ibn al-Musawir qala sami'tu Ibna Abbasin yukhbiru Ibn Zubair yaqul sami'tu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Katsir. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abdul Malik bin Abi Bashir dari Abdullah bin Musawir. Dia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas mengabarkan kepada Ibnu Zubair. Saya mendengar Ibnu Abbas mengabarkan Ibnu Zubair berkata, Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un. Bukanlah orang mukmin adalah orang yang dia kenyang sedangkan tetangganya dalam kondisi lapar.
Hadis ini jemaah sekalian masih berkaitan dengan bagaimana sikap kita kepada tetangga kita. Bagaimana cara bertetangga yang baik. Makanya lihatlah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana Islam ini mengatur hubungan bertetangga. Agar hubungan bertetangga itu senantiasa baik, dalam kondisi baik. Agar supaya hubungan dalam bertetangga itu selalu bagus, tidak rusak. Maka bagaimana cara menjaganya? Ingatlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisal mu'minu, bukanlah orang beriman itu alladzi yashba'u wa jaruhu ja'iun, yaitu orang yang dia kenyang sementara tetangganya dalam kondisi lapar. Maksudnya di sini jemaah sekalian, seperti dikatakan oleh pensyarah di sini, wa huwa alimun bihali ittirari jarihi wa qillati iqtidarihi wa yahrumu 'alal jar al-ghani an yada'a jiranahu ja'i'ina. Maksudnya di sini adalah seseorang dia mengetahui kondisi tetangganya yang dalam kondisi darurat dan dalam kondisi dalam keterpaksaan, sedangkan dia tidak punya kemampuan. Wa yahrumu 'alal jar al-ghani an yada'a jiranahu ja'i'ina, dan haram atas tetangga yang kaya untuk membiarkan tetangganya yang lain dalam kondisi lapar. Sehingga jemaah sekalian, dari sini menunjukkan bahwasanya seseorang hendaknya memperhatikan kondisi tetangganya. Apabila dia tahu bahwasanya tetangganya dalam kondisi kelaparan, tidak bisa makan, makan saja misalnya sulit. Sedangkan seseorang ini misalnya dia mengetahui dan dia adalah orang yang mampu untuk membantunya, maka haram bagi seseorang yang kaya ini, bagi seseorang yang membantu ini untuk membiarkan tetangganya tersebut dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi lapar. Sehingga seorang tetangga dia wajib untuk membantu tetangganya yang lain. Jangan sampai dia makan kenyang, dia bersantai-santai, dia merasakan makanan yang enak, dia bisa kenyang, dia bisa puas dengan makanan itu, namun dia tidak memperhatikan. Jangan sampai dia tidak memperhatikan tetangganya. Dia misalnya dalam kondisi nikmat, seperti dalam kenikmatan, penuh dengan kelebihan harta, namun dia misalnya membiarkan tetangganya dalam kondisi kelaparan, padahal dia tahu. Maka jangan sampai seorang ini melakukan demikian. Jadi ingat, jangan sampai seseorang dia ini makan enak, penuh dengan kelebihan harta, penuh dengan kecukupan, lalu dia membiarkan tetangganya yang dalam kondisi kelaparan, padahal dia tahu dan padahal dia bisa dan mampu untuk membantunya. Wajib bagi seorang tetangga yang kaya ini untuk membantu tetangganya yang sedang kelaparan tadi. Haram bagi dia untuk membiarkan tetangganya yang sedang dalam kondisi kelaparan. Makanya faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwasanya seorang yang beriman dengan iman yang sempurna, seorang yang memiliki iman yang sempurna, maka dia akan selalu memperhatikan kondisi tetangganya. Dia tidak akan membiarkan tetangganya dalam kondisi kesusahan. Dia selalu berusaha untuk membantu tetangganya semampu dia. Kalau seandainya dia mampu dengan tenaga, maka hendaknya dia lakukan. Kalau seandainya dia mampu dengan pikiran, maka hendaknya dia lakukan. Kalau seandainya dia mampu membantu dengan harta, maka dia harus membantunya. Jangan sampai seseorang itu acuh tak acuh terhadap tetangganya, padahal tetangganya dalam kondisi membutuhkan bantuan, sedangkan dia tahu
bahwasanya tetangganya itu membutuhkan bantuan. Ya, jangan sampai seorang itu cuek ya. Jangan sampai dia itu masa bodoh dengan tetangganya. Jadi jamaah sekalian ya, hendaknya kita perhatikan hal semacam ini ya, bagaimana agar seseorang itu hubungan dalam bertetangga itu selalu bagus. Agar kaum muslimin satu dengan yang lain tetap kokoh persatuannya. Karena bisa saja kaum muslimin itu pecah karena mereka tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika misalnya kaum muslimin sudah mulai sendiri-sendiri, tidak peduli dengan yang lain, maka bisa saja kaum muslimin menjadi lemah. Islam ini menjadi lemah karena kaum muslimin mereka tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika mereka tidak memperhatikan orang-orang seiman yang ada di sekitarnya. Lihatlah bagaimana Islam mengajarkan agar kaum muslimin ini persatuannya kokoh dan tidak terkalahkan, agar mereka kuat. Maka Islam memberikan resepnya, yaitu agar kaum muslimin satu sama lain saling memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan di sini diajarkan agar kaum muslimin mereka memperhatikan tetangganya, karena tetangga adalah orang yang dekat dengan dia rumahnya. Ya. Baik, jadi ini jemaah sekalian ya, menunjukkan betapa indahnya Islam ya. Bagaimana Islam mengajarkan persatuan ya, dan di antara caranya ya yang diajarkan oleh Islam agar Islam ini tetap kokoh, yaitu adalah kaum muslimin harus memperhatikan kondisi tetangganya. Kalau seandainya butuh bantuan maka harus segera dibantu ya. Seperti dijelaskan di sini, ketika melihat tetangganya itu kelaparan ya, maka wajib bagi kaum muslimin untuk membantunya ya. Dan juga kalau seandainya seperti ini jemaah sekalian, maka kaum muslimin akan saling mencintai satu sama lain. Makanya inilah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan bahwasanya kaum muslimin satu sama lain itu ibarat seperti satu jasad ya. Ibarat seperti satu jasad ya. Jadi satu sakit maka yang lain pun ikut merasakan. Dan juga kaum muslimin satu dengan yang lain itu seperti sebuah bangunan, yang mana mereka akan menguatkan satu sama lain ya. Mereka akan menguatkan satu sama lain. Baik, kemudian bab berikutnya yaitu bab yang ke-62, yaitu babun yuksiru ma'al maraqi fayaqsimu fil jiran. Bab pembahasan tentang memperbanyak air kuah, lalu ya, fayaqsimu, lalu kemudian membagikannya ya, membagikan kepada tetangga-tetangga. Dan kembali di sini masih kita membahas tentang bagaimana bertetangga yang baik ya, yang diajarkan dalam Islam. Bagaimana agar kaum muslimin saling mencintai satu sama lain. Bagaimana agar kaum muslimin mereka kokoh persatuannya. Bagaimana agar Islam itu kuat. Maka lihat di sini. Imam Bukhari sebutkan bab pembahasan tentang memperbanyak air kuah, lalu kemudian dibagikan kepada tetangga. Baik, langsung kita masuk pada hadis yang ke-113. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Bishr ibnu Muhammad qal akhbarana Abdullah qal akhbarana Syu'bah an Abi Imran Al-Jawni an Abdullah ibn Samit an Abi Dzar qal awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath asma'u wa ati'u walau li 'abdin mujadda'il atraf. Wa idza sana'ta maraqatan fa'akthir ma'aha thumma anzur ahla baitin min jiranika
fa'asibhum minhu bima'ruf. Wa shallis sholata liwaqtiha fa in wajadtal imama qad shalla faqad ahrazta sholataka wa illa fahiya nafilatun. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Bishr bin Muhammad. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Ya, Abdullah di sini jemaah sekalian yaitu adalah Abdullah ibn Samit. Ya. Abdullah bin Samit. Afwan, di sini dikatakan ya, qal, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'bah. Ya. Dari Abi Imran Al-Juwaini atau Al-Jawni an Abdullah ibn Samit. Baik, afwan, di sini ya Abdullah yang pertama saya masih belum mengetahui. Di sini insyaallah akan kita jelaskan di kesempatan berikutnya ya tentang Abdullah yang pertama tadi. Baik, kita baca dulu di sini ya. Telah mengajarkan kepada kami Bishr bin Muhammad, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Abi Imran Al-Jawni dari Abdullah ibn Samit dari Abi Dzar. Dia berkata telah mewasiatkan kepadaku Khalili, ya, yaitu kekasihku sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan 3 hal. Asma'u wa ati'u walau li'abdin mujadda'il atrafi. Yaitu aku mendengar dan taat meskipun kepada seorang budak yang putus ujung-ujung tangannya, ujung-ujung jarinya, ya. Dan apabila engkau ya, wa idza sana'ta maraqatan fa'aktsir ma'aha. Dan apabila engkau membuat makanan yang berkuah, maka perbanyaklah airnya. Tsumma unzur ahla baitin min jiranika. Kemudian ya, anggota keluarga itu hendaknya memperhatikan tetangga-tetangganya. Fa'asibhum minhu bima'rufin. Ya. Fa'asibhum, maka lalu ya, berilah mereka itu dari air kuah tersebut bima'ruf, dengan cara yang baik. Wa shallis sholata liwaqtiha, dan kerjakanlah salat pada waktunya. Fa in wajadtal imama qad shalla faqad ahrazta sholataka. Apabila engkau mendapati imam telah mengerjakan salat, maka sungguh engkau telah menjaga salatmu. Wa illa fahiya nafilatun. Apabila tidak, maka yang demikian itu adalah sebagai amalan sunnah. Baik, pertama di sini jemaah sekalian dijelaskan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan 3 hal kepada Abu Dzar. Yang pertama yaitu adalah mendengar dan taat kepada pemimpin. Mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun seorang pemimpin itu adalah seorang budak yang jari jemarinya itu putus. Yang mana jemaah sekalian, budak apabila jari jemarinya itu putus, otomatis dia itu harganya itu sangat murah sekali. Karena dia sedikit manfaatnya, kurang bermanfaat. Budak kalau seandainya jari jemarinya itu tiada, ya, habis jari jemarinya, bagaimana dia bisa membantu tuannya? Dia bisa membantu tuannya, akan tetapi tidak mungkin bisa maksimal. Pasti banyak kekurangan di sana. Dan budak semacam ini pasti harganya murah dan orang pun nggak suka biasanya. Tetapi kalau seandainya seorang budak yang semacam ini, dia penuh dengan cacat seperti ini, akan tetapi dia terangkat sebagai pemimpin. Dia terangkat sebagai pemimpin yang sah. Maka wajib ya bagi seseorang untuk mendengar dan taat kepada dia. Idealnya memang ya pemimpin itu ya harus merdeka. Dia bukan seorang budak. Namun ini dalam kondisi idealnya. Ya, ketika dalam kondisi normal. Tetapi misalnya ada seorang budak ya yang mana dia ini diangkat dan dia diangkat misalnya oleh suatu golongan.
lalu dia merebut kekuasaan pemimpin yang ada pada saat itu dengan cara paksa, dengan cara zalim. Kemudian ternyata dia pun berhasil untuk mengalahkan pemimpin di suatu tempat tersebut, sehingga dia pun terangkat menjadi pemimpin di suatu negeri, di suatu tempat tersebut. Maka pada saat itu, meskipun ya, ingat, meskipun dia itu adalah seorang budak, dan dia adalah orang yang cacat, dan dia adalah orang yang tidak disuka oleh orang, maka wajib bagi kaum muslimin untuk taat kepada dia, karena pada saat itu sudah, ya, dia sudah menjadi pemimpin yang sah. Ya. Kemudian wasiat berikutnya atau yang kedua ya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar, yaitu apabila membuat makanan yang berkuah, ya, apabila membuat makanan yang berkuah, maka hendaknya airnya itu diperbanyak. Ya, hendaknya air dari kuah itu diperbanyak, dibanyakkan. Kemudian habis itu dia hendaknya berbagi dengan tetangganya. Meskipun ya tetangganya itu cuma dikasih kuahnya saja. Ya, meskipun hanya dikasih kuahnya, misalnya ada kuah ya yang berdaging misalnya ya, entah itu misalnya daging ayam, daging sapi, daging kambing misalnya ya, intinya marokah ya. Jadi dia itu adalah makanan yang berkuah. Maka ingat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan hendaknya kuahnya itu dibanyakkan agar supaya bisa berbagi kepada tetangga-tetangga. Meskipun tetangga-tetangga ini misalnya cuma dapat airnya saja misalnya, ya, dan memberikannya ya hendaknya adalah dengan cara yang baik. Karena jemaah sekalian, terkadang seseorang itu senang mendapatkan hadiah ya, mendapatkan pemberian bukan karena isi atau bukan karena apa yang diberikan kepada dia, tetapi karena ketika dia mendapatkannya itu ya, yang ngasih, yang memberikan ya, yang memberi itu ternyata memberinya dengan cara yang sopan, dengan bahasa yang baik, dengan penuh ketulusan ya, dengan tutur kata yang baik, dengan sopan. Maka seorang yang menerima ini pun pasti dia akan senang untuk menerimanya. Berbeda misalnya seseorang dia ngasih kepala kambing kepada tetangganya, ya, jadi mungkin pikir lebih enak. Tapi kalau seandainya ngasihnya tidak sopan, ngasihnya tidak dengan cara yang baik, meskipun kepala kambing sekaligus ya, meskipun kepala kambing sekalipun, ya, kalau seandainya cara memberikannya itu tidak benar, maka orang yang terima pun juga tidak suka. Apalagi misalnya memberikannya dengan cara dilempar, misalnya memberinya dengan cara yang tidak sopan intinya. Apalagi misalnya ngasihnya dengan muka cemberut yang menampakkan tidak suka misalnya. Apapun yang diberikan kepada tetangga itu, ya maka yang menerima ini, ya sang tetangga itu pun gak akan suka. Tapi kalau seandainya memberinya itu dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ketulusan, maka seorang yang menerima itu pun ya, seorang yang menerima itu pun akan senang, gembira. Ya, dia akan bahagia. Ya, ini bukan karena apa yang dikasih, tetapi karena cara memberikannya. Ya. Jadi kasihkan ya dengan cara yang ma'ruf, dan juga ya memberikan dengan cara yang wajar. Ya, memberikan dengan cara yang wajar. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, yakni hendaknya seseorang itu sholat pada waktunya, sholat tepat pada waktunya. Karena jemaah sekalian ya, terkadang imam itu mengundur-undur waktu, mengulur-ulur waktu kadang. Seperti misalnya dijelaskan ya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya kelak pada hari kiamat, ya, kelak pada hari kiamat, imam-imam itu akan mengakhirkan waktunya. Jadi akan ada imam ya yang mengakhirkan waktu sholat. Jadi sholat bukan pada awal waktu. Ada kalanya sangat akhir ya, atau ada kalanya memang di luar waktu.
Jadi intinya mereka tidak memperhatikan waktu sholat. Karena di zaman dulu juga jemaah sekalian ya, yang menjadi pemimpin maka dia jadi imam sholat. Ya, yang menjadi pemimpin maka dia menjadi imam sholat. Dan demikianlah yang dilakukan dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kaum muslimin ya, ketika mau sholat maka mereka akan menunggu imamnya. Tetapi di akhir zaman dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya akan ada nanti pemimpin yang mana mereka itu selalu mengundur-undur waktu sholat. Jadi sholat tidak pada awal waktu atau ada kalanya di akhir waktu ya, atau ada kalanya bahkan memang sholat di luar waktu, sudah masuk waktu berikutnya, sudah di luar waktu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, ya, beliau jelaskan kalau seandainya seseorang misalnya sholat pada waktunya, ada kalanya misalnya dia itu sudah sholat di rumah dengan keluarganya misalnya ya, secara berjamaah, atau ada kalanya memang dia telah sholat di masjid kaumnya, di masjid kampungnya misalnya, kemudian dia pergi ya, menuju masjid utama misalnya ini, ya, menuju masjid utama, ternyata dia menjumpai imam pada saat itu sedang sholat ya. Jadi dia padahal sudah sholat di rumahnya atau di masjid kaumnya, kemudian dia menjumpai imam dalam kondisi sholat, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya dia ikut sholat dengan imam tersebut meskipun sudah sholat di rumahnya, dan sholat dia yang kedua itu ya dengan imam tersebut maka itu adalah sebagai amalan sunnah ya, yang demikian itu adalah sebagai amalan sunnah. Meskipun kalau seandainya dia mencukupkan dengan sholat dia pada waktunya tadi itu ya, di awal waktu, maka itu sudah cukup ya, itu sudah cukup. Tetapi kalau seandainya seorang menemukan imam dalam kondisi sholat ternyata ya masih sholat, maka dia disunnahkan untuk mengerjakan sholatnya. Dan kita juga hendaknya demikian. Ini termasuk sunnah, amalan sunnah. Misal ya, kita sudah sholat di masjid terdekat dari rumah kita misalnya ya, masjid yang dekat dengan rumah kita, kita sholat di sana misalnya. Kemudian misalnya ketika kita pergi ke tempat lain ya, ke tempat tujuan kita misalnya, ternyata orang-orang di sana masih mengerjakan sholat berjamaah di masjid, maka disunnahkan bagi kita untuk mengulang sholat jamaah di sana. Baik, inti dari pembahasan kita ini jemaah sekalian, inti dari pembahasan kita atau dari hadis ini ya, inti dari pembahasan kita dalam hadis ini yaitu adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar, apabila engkau membuat makanan berkuah maka perbanyaklah airnya. Kemudian hendaknya ya anggota keluarga itu memperhatikan tetangga-tetangganya, kemudian hendaknya dia kasih ya meskipun dengan air dari kuahnya tadi. Karena jemaah sekalian, kalau kita lihat misalnya kita ini misal ya kita masak makanan yang sangat harum sekali, makanan yang sangat nikmat, makanan yang sangat enak, yang mana misalnya ya aromanya itu sampai kecium ke tetangga-tetangga sebelah kita, dan itu ya membuat tetangga-tetangga kita itu juga pengen dengan makanan kita itu. Mereka juga menginginkan makanan tersebut ya. Jadi misalnya mereka mencium aromanya yang sangat nikmat ya, dan dia misalnya ya, tetangga ini misalnya mereka ini pengen sekali untuk mencicipinya karena sudah mencium aromanya tadi. Maka ingatlah di sini ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan adab yang sangat luar biasa. Bagaimana di situ agar tetangga juga ikut merasakan apa yang kita masak. Meskipun kita tidak memberikan isinya, ya meskipun kita tidak memberikan isinya, tetapi misalnya kita hanya memberikan kuahnya saja, ya, air kuahnya saja kita kasihkan, karena mungkin kalau seandainya ya kita kalau kasihkan isinya juga ya berat juga mungkin. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin memberatkan umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin memberatkan umatnya, karena kalau sana mereka diperintahkan ya supaya dagingnya juga dikasih tetangga semuanya,
maka juga itu memberatkan. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya teramat sayang kepada umatnya semuanya. Ya. Beliau sayang kepada semua umatnya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak ingin memberatkan umat ini. Lalu bagaimana solusinya? Kasih kuahnya saja. Ya meskipun kuahnya, kalau seandainya dikasih dagingnya tentu itu lebih bagus. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaksa itu. Kalau memang ya tidak ingin ngasih dagingnya, misalnya isi kuah tadi, maka kasihkan air kuahnya itu. Biar mereka ya tetangga-tetangga itu juga ikut merasakan apa yang kita masak. Ya. Apalagi jemaah sekalian, terkadang ya kita sendiri ketika lewat di jalan ya, kemudian kita mencium aroma makanan yang sangat harum, ya sangat nikmat, maka kita pun juga lapar. Meskipun ya misalnya ini, kita beberapa waktu yang lalu sudah makan, tetapi karena mencium aroma yang sangat lezat, ya aroma makanan yang sangat lezat, kita menjadi lapar. Jadi pengen merasakan gitu. Nah, lihatlah di sini Islam mengajarkan kalau seseorang itu masak ya makanan berkuah yang mana aromanya itu sampai kemana-mana ya, maka hendaknya banyakin airnya, kemudian kasihkan kepada orang-orang sekitar. Ya, kasihkan kepada tetangga. Jangan sampai tetangga kita itu cuma mencium aromanya saja ya, cuma dapat pengen tapi nggak bisa merasakan, nggak bisa mencicipi. Boleh jemaah sekalian, faedah dari hadis ini, di antara faedah dari hadis ini, seorang jangan meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Makanya di sini misalnya, orang memiliki makanan berkuah, pikirnya ngapain dikasihkan ke tetangga kalau cuma airnya. Seorang jangan sampai dia itu meremehkan amalan sekecil apapun. Karena terkadang ya tetangga kita itu sangat butuh meskipun yang kita kasih itu sedikit. Dan mereka sangat senang sekali meskipun kita kasih mereka itu sedikit. Jadi seorang itu jangan sampai ya dia meremehkan amalan sekecil apapun. Kalau memang dia bisa melakukannya ya, kerjakan. Sekecil apapun itu amalan itu. Makanya lihat misalnya dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Atau biwajhin taliq. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai seseorang itu meremehkan amal kebajikan walaupun sedikit. Amalan apa itu saja, ya, amalan apapun itu. Meskipun hanya sekedar berwajah ceria ketika bertemu dengan saudaranya. Nah, jangan engkau remehkan amalan sekecil apapun. Meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah ceria. Jemaah sekalian, kita ini ya kalau ingin mau memberikan harta kita kepada semua orang di sekitar kita, kita nggak akan mampu. Kita misalnya ya punya harta 1 miliar, kita ingin kasihkan kepada semua orang yang kita jumpai. Harta kita 1 miliar itu, kita nggak akan bisa untuk memberikan kepada semua orang yang kita jumpai, nggak akan cukup. Dalam sehari misalnya, kita berjumpa dengan orang di sekitar kita. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, berapa orang kita jumpai. Kita misalnya ya, berangkat ke masjid. Ya, meskipun misalnya masjidnya cuma 1 kilo, tapi kita misalnya ketika motoran ya. Coba lihat berapa banyak orang yang kita lewati itu. Setiap kali kita berangkat sholat menuju masjid. Ya, misalnya ini pakai motor atau misalnya kita jalan kaki. Berapa banyak orang yang kita jumpai itu di jalan. Kita nggak akan bisa untuk memberikan semua harta yang kita miliki kepada semua orang yang kita jumpai. Nggak akan bisa. Sebanyak apapun harta kita itu, pasti akan habis.
ya pasti akan habis. Tetapi seseorang bisa bersedekah meskipun tidak dengan uang, yaitu dengan berwajah ceria. Seperti dalam suatu hadis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Engkau senyum ketika bertemu dengan saudaramu, maka itu adalah merupakan sedekah. Dan juga dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hartamu kepada semua orang. Gak akan bisa. Sebanyak apapun hartamu, engkau tidak akan bisa untuk memberikannya kepada semua orang. Akan tetapi, ya, mereka semuanya bisa untuk memperoleh wajah ceriamu. Dan mereka semua bisa memperoleh akhlak yang mulia dari engkau. Seorang, ya, dia bisa senyum kepada semua orang yang dia jumpai. Dia bisa bertutur kata dengan baik kepada semua orang yang dia jumpai. Dia bisa, ya, misalnya ini, senyum kepada semua orang yang dia jumpai. Dia bisa itu. Dan itu semua adalah nilai kebaikan. Ya, bernilai kebaikan. Senyum saja sudah merupakan sedekah. Apalagi sampai membantu. Misalnya kita berangkat dari masjid, ya, dari rumah ya menuju masjid. Dari masjid menuju ke rumah. Berapa orang yang mendapatkan sedekah dari kita ketika kita selalu senyum kepada mereka, kepada orang-orang yang kita jumpai itu? Mungkin berat bagi kita kalau seandainya ketika kita setiap kali berangkat ke masjid, pulang dari masjid selalu ngasih uang kepada orang yang di sekitar kita. Meskipun ngasih berapapun itu berat bagi kita. Ngasihnya misalnya setiap orang kita kasih 1.000. Misal, semua orang kita jumpai, secara umum, kita bicara secara umum, bagi manusia itu berat. Kalau ngasih semuanya. Tetapi lihatlah, seseorang bisa bersedekah kepada semua orang yang dia jumpai dengan cara senyum saja. Yani dengan cara berwajah ceria saja kepada saudara-saudaranya. Maka itu sudah merupakan sedekah. Kita juga jamaah sekalian, ibadah selama sekian tahun, kita beribadah selama sekian tahun. Kita belum tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian amal yang kita kerjakan ini, kita nggak tahu mana yang diterima oleh Allah. Salat kita, apakah kita sudah menjamin bahwa salat kita sudah diterima oleh Allah? Kita sedekah misalnya, apakah kita tahu bahwasanya sedekah kita semuanya sudah diterima oleh Allah? Kita tidak mengetahuinya, amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap saja semua yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Naam, betul memang, kita berharap itu. Tetapi ingat, kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah. Bisa saja seorang sholat selama sekian tahun, tetapi sholatnya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Karena misalnya ya, dia mengerjakan sholat itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena riya. Sehingga selama sekian tahun dia mengerjakan sholat tidak diterima oleh Allah, dan ternyata sholat dia ya tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Tetapi bisa saja seseorang dia masuk ke dalam surga itu cuma karena dia senyum kepada saudaranya. Yang itu adalah bernilai kebajikan. Sedekah kita misalnya, jutaan rupiah kita sedekah, miliaran kita sedekah, triliunan.
kaya misalnya kita. Apakah kita sudah menjamin bahwasanya sedekah kita itu telah diterima oleh Allah? Sedangkan seseorang yang sedekah itu bisa saja dalam hatinya ada penyakit-penyakit ingin mendapatkan pujian manusia. Yang itu akan menyebabkan sedekah dia selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang bisa saja dia meskipun sedekah selama sekian tahun dengan sekian harta dia, bisa saja itu belum menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Tetapi bisa saja dia masuk ke dalam surga ketika dia ngasih kuah kepada tetangganya. Ngasih kuah itu misalnya. Bukan karena uang dia selama ini yang triliunan yang dia kasihkan pada orang. Tetapi bisa saja karena cuma semangkuk kuah ya yang dikasihkan ke tetangganya, maka dia masuk surga sebab itu. Bisa saja. Apalagi misalnya ya, tetangganya lagi nggak punya apa-apa. Mau makan, misalnya nggak ada lauk sama sekali. Tiba-tiba misalnya kita kasih kuah. Akhirnya dia bisa makan dengan enak. Meskipun dengan kuahnya, dia akan bahagia dengan itu. Makanya kita jangan meremehkan amalan sekecil apapun. Kalau memang kita masih ada kesempatan untuk beramal, sekecil apapun itu kerjakan hendaknya. Ya, jangan kita remehkan. Kadang pikiran kita, masa mau dikasihkan ke tetangga? Kalau mau dikasihkan cuma sedikit. Gak enak. Kalau mau dikasihkan ke tetangga, masa cuma kuahnya? Mau dikasihkan ke tetangga, masa cuma kayak gini? Kadang pikiran kita seperti itu. Akhirnya kita tidak sedekah sama sekali, tidak berbagi dengan tetangga kita. Karena pikiran kita, karena itu adalah sedikit, dan sedikit. Menurut kita nggak wajar. Akhirnya apa? Kita nggak sedekah sama sekali. Kita tidak berbagi sama sekali dengan tetangga kita. Maka lihatlah di sini bagaimana ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hanya kuahnya dikasihkan ke tetangga dan kita mampu untuk melakukan itu, kerjakan. Meskipun hanya kuahnya saja. Karena jangan sampai kita meremehkan amalan sekecil apapun. Ya, jangan sampai kita meremehkan amalan sekecil apapun. Karena ya bisa saja seseorang itu ya masuk surga cuma gara-gara hal-hal sepele seperti itu. Ya. Baik, kemudian ya, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, jemaah sekalian. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini, ya, agar selalu berakhlak yang mulia, berakhlakul karimah, agar selalu berakhlak yang baik, apalagi ya tadi itu kepada tetangga pada khususnya. Dan juga diperintahkan ya, dianjurkan, diajarkan agar saling memberikan hadiah kepada sesama tetangga. Ya, agar saling memberikan hadiah kepada sesama tetangga. Dan itu ya kata para ulama akan menumbuhkan rasa cinta. Karena tetangga misalnya merasa diperhatikan, merasa disayang misalnya, maka akan tumbuh ya kasih sayang dan cinta sesama tetangga. Dan itu juga jemaah sekalian ya akan menguatkan persatuan kaum muslimin ya, satu sama lain. Baik, kemudian hadis berikutnya. Kemudian hadis berikutnya jemaah sekalian yaitu adalah hadis yang ke-114. Dan inti dari hadis itu masih sama dengan hadis sebelumnya ya. Pada hadis yang ke-114, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Haddatsana Al-Humaidi, qal haddatsana Abu Abdis Samad Al-Ammi, qal haddatsana Abu Imran, an Abdullah ibn Samit, an Abi Dzar, qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'al maraqati.
wa ta'ahad jiranaka awiqsim fi jiranika. Ya, awiqsim fi jiranika. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Al-Humaidi, dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Abu Abdis Samad Al-Ammi. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Abu Imran dari Abdullah bin Samit dari Abi Dzar, dia berkata, Nabi SAW bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, apabila engkau memasak makanan berkuah, fa'aktsir ma'al maraqati, maka perbanyaklah air kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah tetanggamu. Perhatikan hak tetanggamu. Awiqsim fi jiranika, atau bagikan kepada tetanggamu. Sehingga ya, hadis ini ya, untuk inti dari pembahasan kita di sini jelas, yaitu adalah agar supaya seseorang itu saling berbagi, ya. Agar supaya seseorang itu saling berbagi dan memperhatikan tetangga. Ya, kiranya mereka ini butuh apa, ya. Perhatikan hak tetangga. Ya, memperhatikan hak tetangga. Dan di sini ya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh, yaitu kalau seandainya seseorang itu memasak makanan berkuah, maka hendaknya banyakkan kuahnya atau air kuahnya agar supaya bisa berbagi. Ya. Kemudian hadis atau bab berikutnya. Baik. Hadis berikutnya ini jemaah sekalian, yaitu adalah hadis atau bab ya. Bab berikutnya ini adalah bab yang ke-63, yaitu babun khairul jiran. Ya, khairul jiran. Bab pembahasan tentang tetangga yang baik. Pada hadis yang ke-115, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abdullah ibnu Yazid qal haddatsana Haywah qal akhbarana Shurahbil ibnu Syarik annahu sami'a Aba Abdurrahman Al-Hubali yuhaddits an Abdullah ibn Amr ibn Al-As an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qal khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Yazid, dia berkata telah mengajarkan ya, kepada kami Haywah, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Shurahbil bin Syarik, bahwasanya dia mendengar Abdurrahman Al-Hubali, ya, Al-Hubuli, afan. Ya, annahu sami'a Aba Abdurrahman Al-Hubuli yuhaddits. Bahwasanya dia mendengar Abu Abdurrahman Al-Hubuli, dia bercerita, ya, dia mengajarkan dari Abdullah bin Amr bin Ibn As, ya. Dari Abdullah bin Amr bin As. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Sehingga jemaah sekalian, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ya, tetangga yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala belum tentu yang paling kaya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala belum tentu adalah orang yang paling tinggi jabatannya. Belum tentu yang berharta. Bukan juga yang paling sehat. Tetapi ingatlah, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik kepada tetangganya yang lain.
Sebaik-baik teman adalah di sisi Allah ya. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik kepada temannya ya, kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Bagaimana tetangga yang paling baik atau teman yang paling baik di sini? Atau berbuat baik kepada tetangga ya. Bagaimana bentuknya? Para ulama jelaskan. Tetangga yang paling baik adalah ya, tetangga yang paling baik kepada tetangganya itu adalah yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat untuk tetangganya. Dan juga tetangga yang baik itu adalah tetangga yang memperhatikan tetangganya yang lain, menyambung hubungan yang baik dengan tetangganya yang lain. Dan tetangga yang baik tentunya adalah dia melakukan itu semua, dia selalu membantu tetangganya dan memberikan manfaat kepada tetangganya, selalu berbuat baik kepada tetangganya dalam rangka mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tetangga yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah sekalian, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau memang sebaik-baik tetangga itu adalah yang paling baik kepada tetangganya yang lain, maka itu menunjukkan bahwasanya seburuk-buruk tetangga adalah tetangga yang buruk bagi tetangganya yang lain. Tetangga yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tetangga yang selalu bersikap buruk kepada tetangganya yang lain. Selalu mengganggu tetangganya yang lain. Seperti kita jelaskan sebelumnya ya, misalnya ini nyetel suara ya, musik misalnya dengan sangat keras sampai mengganggu kepada tetangga yang lain. Yang sebenarnya musik itu sendiri sudah haram, apalagi dia gunakan untuk mengganggu yang lain. Seperti kita jelaskan, jangankan musik, dengan Al-Quran saja, kalau seandainya kita keraskan suara kita atau suara salon ya, suara murattal itu ya kita keraskan, rekaman misalnya kita keraskan sampai mengganggu tetangga kita, maka itu pun sudah terlarang. Meskipun dengan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran, itu sudah tidak dibolehkan, apalagi dengan sesuatu yang haram. Maka ingatlah bahwasanya sebagaimana sebaik-baik tetangga itu adalah tetangga yang paling baik bagi tetangganya yang lain, maka seburuk-buruk tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling buruk kepada tetangga yang lain, kepada tetangganya. Dan berbuat baik kepada tetangga itu jemaah sekalian ya banyak sekali caranya. Ya, berbuat baik kepada tetangga itu banyak sekali caranya. Di antaranya kata para ulama ya, yaitu adalah dengan memulai salam. Setiap kali berjumpa dengan tetangga kita, kita ucapkan assalamualaikum. Misalnya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini termasuk tetangga yang baik. Selalu mengucapkan salam kepada tetangganya, yang mana di dalamnya terdapat doa agar tetangganya ya, orang yang dia jumpai itu mendapatkan keselamatan. Jadi antara cara berbuat baik kepada tetangga. Kemudian juga misalnya seperti tadi, yaitu dengan talaqatul wajhi, yaitu dengan berwajah ceria kepada semua tetangga yang dijumpai dia. Kemudian selalu membantu tentunya ya, menyambung hubungan baik, misalnya dengan memberikan hadiah berupa makanan atau yang semisalnya. Atau juga misalnya ya berkunjung, tetapi ingat bahwasanya di sini tentunya jangan sampai kerjaannya adalah nonggo terus ya. Akhirnya tidak melakukan amalan-amalan yang lain yang lebih bermanfaat, misalnya sampai tidak mencari nafkah ya, karena misalnya selalu nonggo bahasa kita ya, kerjaannya nenangga terus, maka ini juga tidak bagus. Tapi hendaknya seseorang itu menempatkan sesuatu pada tempatnya ya, sesekali misalnya berziarah ke tetangga, menghibur ya, misalnya ini menghibur atau memberikan hadiah. Kalau memang punya harta yang lebih, kasihkan kepada tetangga misalnya. Nah, ini cara di antara cara untuk berbuat baik kepada tetangga. Sehingga inti dari hadis ini jemaah sekalian,
yaitu adalah perintah untuk menjaga hubungan baik ya dengan tetangga ya. Di antara faedah dari hadis ini ya, yaitu adalah perintah untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga. Dan hendaknya seseorang itu ya selalu memberikan manfaat kepada tetangganya. Seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Allah Ta'ala alam. Demikian jemaah sekalian yang bisa kita bahas ya pada kesempatan ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya ya akan kita lanjutkan masih berkaitan dengan tetangga ya, berkaitan dengan tetangga. Allah Ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.